Oke, kita lanjutin yang kemarin tentang ini ya, tentang bahwa ring itu punya kalau punya identitas di perkalian, maka identitasnya tunggal. Terus kalau punya inverse, inverse-nya juga tunggal, ya. Tapi ini nggak berlaku di ring aja, semua secara umum kayak gitu. Jadi inverse itu selalu tunggal di struktur apapun. Di struktur apapun itu inverse itu selalu tunggal, identitasnya juga selalu tunggal. Identitas dari suatu operasi, ya. Nah, terus ini mungkin perlu dibaca sekilas ya, karena banyak pelajar banyak siswa yang salah mengartikan ring ya. Dari bawah ring itu dianggap sebagai grup di bawah operasi perkalian, padahal enggak ya. Kan yang perkaliannya dia tambahannya cuma asosiatif sama distributif ya, distributif kiri kanan. Nah, jadi kalau ketemu kayak gini, AB sama dengan AC, nah itu nggak boleh disimpulkan B sama dengan C kalau di ring. Kenapa ini operasinya kali ya soalnya? Operasinya kali, kenapa nggak boleh disimpulkan B sama dengan C? Karena ini menjadi B sama dengan C itu karena kita kalikan A inverse di sebelah kirinya. A inverse. Padahal inverse-nya itu belum tentu ada kalau di ring kan. Itu sama. Kalau ada A kuadrat sama dengan A, nah kita nggak boleh simpulkan, oh berarti A-nya 0 atau A-nya 1. Kenapa? Ya, karena ini sebenarnya apa yang kita lakukan? A kuadrat sama dengan A berarti A kuadrat min A kan gini ya. A kuadrat sama dengan A berarti A kuadrat min A sama dengan 0 berarti A kali A min 1 sama dengan 0 ya. Nah ini kita nggak boleh simpulkan berarti A-nya 0 atau A min 1 sama dengan 0 ya. Oke, terus kita sekarang masuk ke subring ya. Subring. Nah, ini definisinya subring. Sebuah subset S dari ring R. Jadi subset hanya subhimpunan. Subhimpunan dari sebuah himpunan R di mana himpunan R-nya sudah membentuk ring. Dia disebut subring dari R ya. Kalau dia sendiri itu adalah ring di bawah operasi yang sama dengan R. Jadi sama kayak subgroup ya. Subgroup kemarin kan juga gitu. Subhimpunan dari G, grup G, di mana si S-nya itu juga membentuk grup di bawah operasi yang sama dengan G. Nah, maka si S itu disebut subgroup dari G. Nah, subring juga sama. Ya. Subring juga sama. Untuk mengidentifikasi subring itu ini pakai teorema 12.3. Sebuah himpunan tak kosong, jadi harus tak kosong, subhimpunan tak kosong S dari ring R, itu disebut subring jika si S-nya itu tertutup di bawah pengurangan dan perkalian. Jadi kalau A min B-nya ada di S, sama A kali B-nya juga ada di S. Nah, berarti kan sebenarnya A min B ini apa sih? Min B ini kan inverse-nya B di operasi penjumlahan kan? Nah, jadi ini sama aja dengan A dikali inverse-nya, inverse B harus ada di S, dan A kali B juga harus ada di S. Hasil kalinya. Misalkan ini. Misalkan ini contoh 8. 0, ini himpunan ya, isinya 0. Tak kosong ya. Kenapa? Karena ada satu elemen yaitu 0. 0 dan R itu adalah subring dari sembarang ring R. Jadi ini disebut subring trivial. Nah, ini kan 0 itu disebut subring trivial dari R. R juga sebenarnya. Jadi R itu subring dari dirinya sendiri. Ya, kalau kita punya sembarang ring R, ya, maka kalau saya ambil elemen identitas pada operasi penjumlahannya saja, itu dia membentuk subring dari R, apapun R-nya. Si R sendiri itu juga subring dari si R sendiri. Ya. Nah, ini disebut subring trivial. Dua ini disebut subring trivial harusnya. Ya. Tapi kenapa kok 0 aja di sini? Harusnya dua-duanya ini subring trivial. Nah, sekarang contoh 9. Misalkan ada Z6. Nah, coba R-nya, ringnya itu sama dengan Z6 di bawah operasi penjumlahan modulo 6 dan perkalian modulo 6.
dia membentuk ring. Ya, coba dicek gimana? Dipastikan dulu Z6 ini ring nggak? Z6 itu isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini membentuk ring atau enggak? Caranya gimana ya? Dibuat aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terus ini di bawah penjumlahan modul 6. Berarti ini ditambahkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2, 3, 4, 5, 0. Terus ini 3, 4, 5, 0, 1. Yang ini 4, 5, 0, 1, 2 ya. Terus yang ini apa nih? 5, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini kalau simetris, ini coba. Ini kan simetris ya. Simetris gini kan. Nah, ini berarti dia pasti komutatif. Jadi 2 kali 3, 5 sama dengan 3 kali 2, 5. Jadi bisa dilihat grup itu komutatif atau enggak dari kesimetrisannya. Ini kan diagonalnya kan ini kan. Nah, diagonalnya ini. Nah, yang sebelah atas dengan yang bawah simetris. Berarti grup ini komutatif di bawah operasi penjumlahan. Nah, sekarang perkaliannya. Kalau perkaliannya berarti nolnya dibuang ya. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini perkalian modul 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2, 3, 4, 5, 4, 6. Jadi 0 ya. Ini 8 modul 6, 2. Ini berapa? 10, 4. Ini berarti 3 kali 2, 6, 0. 9, 3. 12, 0. Ini 3. Ini berarti 8, 2. Ini 0. Oke. Terus ini berapa nih? 16 4. berapa? 4 ya? Iya, Kak. Ini 22. 2. Terus yang ini? Itu lagi berapa tadi? 4 ya? 4. 3, Terus 5, 1 ya? iya, Pak. Coba Ya. ini kalau kita lihat diagonalnya, dia simetris juga kan? Kalau simetris berarti dia komutatif juga ini. Nah, atas sama yang bawah sama kan? Nah, berarti dia komutatif. Kenapa? Karena simetris. Kalau nggak percaya, cek aja. 3 kali 5, 3. Sama nggak dengan 5 kali 3, hasilnya 3 juga. Itu nolnya kok nggak diikutin, Pak? Nah, kenapa 0 nggak diikutin? Karena kalau 0 dikalikan kan Oh, selalu. iya. 0. Nah, jadi sekarang kita cek nih. Untuk yang penjumlahan itu, kan untuk apa? Ini kan kita udah tahu komutatif. Ya udah bisa dicek. Kan kita mau cek nih, Z6-nya ring atau enggak. Kalau ring berarti tertutup. Tertutup enggak? Iya, Kenapa sih? tertutup. Ini, angka ini hasilnya selalu di sini. Tertutup itu apa? Ya, jelas. Terus habis itu, oh, identitasnya kan yang dilihat sama atasnya kan? Yang sama. 0. Nah, ini identitasnya ini. Jadi 0. Setiap elemennya punya inverse enggak? Ada. Coba ya, cari aja yang hasilnya 0. Nah, berarti inverse-nya 5 itu 1, inverse-nya 4 itu 2, dan seterusnya. Ya, karena identitasnya 0. Kalau dikalikan hasilnya 0, berarti dia saling inverse. Ya. Nah, sekarang berarti ini sudah punya identitas, sudah punya inverse, dan dia komutatif. Berarti Z6 dengan operasi penjumlahan, dia sudah membentuk komutatif.
Z6 dengan operasi penjumlahan udah grup komutatif. Nah, padahal kalau mau ngecek ring kita harus cek asosiatif sama distributif Distributif kiri dan kanan. dan kanan ya. Nah, berarti sekarang coba ya itu pasti ya bisa dicek ya. Pasti nggak Karen distributif dan kanannya. Pasti ya, kenapa? Karena ini kan kekomutatif ya. Iya, Pak. Kanan sama. Terus dia punya identitas. Punya. Dia punya identitas nggak? Iya, ini kan. Tinggal cek yang sama dengan paling atas dan paling kanan. Nah, ini identitasnya. Ini juga identitasnya. Berarti simpulannya apa? Ring komutatif ya dengan unity ya. Unitnya 1. Nah, yang Iya. unitnya siapa aja? Unitnya, unitnya cuma 1 sama 5. Yang pun. Nah, Oh iya. Yang hasilnya punya 1. Iya, ya. saya identitaskan 1 ini. Berarti cuma unitnya cuma 1 sama 5. 5. Inverse ya. Nah, udah. Berarti oke, ini sudah ring komutatif dengan unity. Nah, pertanyaannya adalah sekarang 024 kan hanya sebagian dari Z6. Ya kan? Nah, dia itu subring dari Z6. Coba gimana? Maka kita punya S. S-nya himpunan isinya 0, 2, 4. Katanya dia akan membentuk subring. Padahal definisi subring itu adalah dia harus ring juga kan di bawah operasi yang sama. Ya udah, berarti tinggal dibuat 0, 2, 4, 0, 2, 4. Operasi penjumlahan menturunan ini berarti 2, 4, 2, 4. Nolnya kalau mau diikutin ya boleh juga, tapi kan hasilnya pasti. Iya, Pak. Ini 0, 2, 4, 2, 4. Ini berarti 4, 0. Terus ini 4 kali 2, 6, 0 ya. 8 berarti 2. Nanti yang ini apa? 2 kali 2, 4. 8 berarti 2. Yang ini 2, 4. 4 kali 4 kali 2. 4 kali 4, 16. Jadi 2 berarti 16. Jadi ini Iya, 4. 4. Betul. Ini ya. Iya, Pak. Nah, bahkan ini subringnya lebih spesial lagi. Coba kita cek dulu ya. Nah, pertama, tertutup nggak ini? Tertutup. Karena semua elemennya ada di sini 0,4, berarti tertutup. Tertutup asosiatif ya jelas ya, asosiatif menurun. Kalau yang besarnya asosiatif berarti subnya juga masih asosiatif karena operasinya sama. Asosiatif. Terus habis itu identitasnya ada nggak? Identitasnya ada kan? Ada, Pak. Ini sama ini. Terus kalau perkaliannya identitasnya mana? Bukan. Ada. Ada. 4. Oh iya 4 ya, sorry. Nah ini identitasnya. Nah, terus berarti oke, ini identitasnya udah ada 0, inverse-nya ada nggak? Inverse-nya ada. Ini ada siapa ya yang hasilnya identitas, berarti ini sama ini. Ya, berarti ini punya identitas, punya inverse semua elemennya, terus dan dia komutatif. Tahu dari mana komutatif? Karena dia simetri. Nah, simetri kan, berarti yang kanan sama dengan yang ini kan. Simetri berarti kesimpulannya S dengan operasi penjumlahan ini membentuk grup komutatif. Untuk membentuk ring, dia harus dicek distributif kiri dan kanan sama asosiatif. Nah, itu sama ya. Kenapa? Karena ini sudah simetri. Ini sudah simetri yang sebelah kanan ini sudah simetri, berarti akhirnya dia otomatis komutatif. Nah, kan? Komutatif kan? Nah, komutatif berarti apa? Distributif kiri sama dengan distributif kanan. Asosiatifnya juga menurun, sama. Nah, perbedaannya adalah apa? Perbedaannya adalah ini semua elemen tak nolnya punya inverse. Iya. Ya, semua elemen tak nolnya punya inverse apa? Inverse-nya 2, inverse-nya 4, 4. Kalau grup yang besarnya tadi, yang punya inverse cuma 1 sama 5. Dan lihat, identitasnya beda kan? Ini identitasnya sekarang, kalau yang besarnya tadi identitasnya adalah 1. Nah,
Sekarang yang besar ini identitasnya adalah nggak 1 tapi 4. Nah, identitasnya adalah 4. Jadi kesimpulannya ini karena ini ring, membentuk ring, maka S ini adalah subgrup dari Z6. Subring, bukan subgrup. S ini adalah subring dari Z6. Ya, jadi karena nggak perlu ini, jangan dihafal bahwa kalau yang besarnya identitasnya 1, maka subgrupnya juga pasti Subgrupnya itu. satu. Jadi ini contohnya adalah subgrupnya ternyata subringnya ternyata identitasnya 4 malahan. Karena satunya udah dikeluarkan dari sini. Ya. Paham ya Karen ya? Terus nih the integer. Berarti kan bahwa 1 is the unity in Z6. Oh ya benar kan? 1 kan unity-nya di Z6, tapi 4 unity di 024. Ini kan 4 ini kan unity di 024. Betul ya Karen ya? Iya, Pak. Unity di Z6. Oke, sekarang contoh 10. Contoh 10. Untuk setiap bilangan positif N, maka himpunan ini itu subring dari Z. Selalu jadi subring dari Z. Untuk sembarang bilangan positif N. Jadi 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z itu selalu subring dari Z. Apa itu maksudnya subring ya? Dia sendiri berarti pasti ring. Pasti ring. Nah, ada subnya, berarti sub dari ada yang lebih gede lagi. Sub itu kan berarti lebih kecil ya. Ada yang lebih gede, yang gede lagi siapa Z-nya. Dia subring dari si Z. Coba kita cek. Nah, untuk sebelum kita ke NZ, kita cek dulu strukturnya Z. Yakinkan diri sendiri dulu bahwa Z ini ring. Karena kalau mau bilang NZ ini subring dari Z, maka Z-nya harus ring dulu toh. Nah, Z itu himpunan bilangan berat. Berarti Z-nya itu dengan operasi penjumlahan biasa sama perkalian biasa, ini apakah ring? Nah, sebenarnya kita pas ujian perlu ngecek ini nggak usah. Kan ini cuma karena kita belajaran kan, jadi melatih untuk membuktikan apakah ini ring nggak ya, ini ring atau subring nggak ya gitu. Ini kalau pas olimpiade ya nggak perlu, udah pasti ini ringnya, tinggal kerjakan aja sesuai yang diminta apa, nggak usah pakai ngecek ini. Nah sekarang Z plus kali. Nah yang pertama tertutup nggak? Tertutup. Kenapa? Karena setiap bilangan bulat. Oh sorry, kalau kita mau cek kan harus satu-satu ya. Pertama kita harus cek Z dengan operasi penjumlahan ini harus membentuk grup komutatif. Nah, supaya grup komutatif, berarti dia pertama harus tertutup. Tertutup enggak? Ya. Kenapa? Karena setiap bilangan bulat dijumlahkan selalu bulat hasilnya, kan nggak mungkin jadi desimal atau pecahan. Tertutup. Terus habis itu asosiatif, jelas. Asosiatif, terus yang ketiga identitas. Identitasnya siapa kalau di penjumlahan? 0. Terus inverse-nya inverse dari A itu adalah min A. Min A itu bulat juga, jadi ada di Z. Min A itu anggota Z juga. Nah, terus tertutup asosiatif, identitas, inverse, sama yang kelima apa ya? Komutatif ya. Komutatif. Ya, jadi kesimpulannya Z dengan operasi penjumlahan itu membentuk grup komutatif. Nah, untuk mengatakan ring tinggal dicek apa namanya? Asosiatif, perkalian sama distributif kiri dan kanan. Nah, kita tahu bahwa Z dengan operasi perkalian itu Z dengan operasi perkalian itu membentuk grup komutatif juga kan? Enggak. Karena dia nggak punya inverse. Benar nggak, Karen? Coba Z dengan operasi perkalian membentuk grup komutatif atau enggak? Nama tertutup enggak? Tertutup ya. Bulat dikali bulat selalu bulat. Ya. Iya. Asosiatif. Iya. Ya. Terus yang ketiga identitas. Identitasnya? Satu. Oke, terus inverse-nya? Itu cuma berapa bilangan yang punya inverse ya, Pak? Unitnya cuma 1 sama min 1 ya. Iya. Semua bilangan kan punya inverse. Iya, Terus yang kelima, komutatif nggak dia? Komutatif. Ya, bilangan bulat kalau dikalikan dari kan komutatif ya. Bilangan bulat dikalikan kan komutatif ya. Nah, padahal yang untuk mengatakan ring kita perlu syarat yang mana aja? Ini sama ini doang toh. Iya.
Distributif kiri kanan sebenarnya. Distributif kiri kanan tapi tergantikan oleh komutatif. Komutatif. Karena kiri dan kanannya sama karena dia komutatif. Oke, berarti kesimpulannya, kesimpulan besarnya Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini adalah ring komutatif. Ya, ring komutatif dengan unity kan? Dengan unity sama dengan 1. Nah, unity-nya 1. Iya. Nah, terus, oke, kita sudah yakin berarti Z ini ring. Nah, masalah di soal adalah NZ subring dari Z. NZ ini subring dari Z. Nah, coba. Kalau NZ berarti semuanya dikali N. Jadi kayak gini kan? Z, Iya. kalau Z-nya gimana? Z kan 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Nah, kalau NZ, ini semua dikalikan N. 0, ini berarti jadi plus minus N, plus minus 2N, plus minus 3N, dan seterusnya. Nah, ini subring dari Z. Benar atau enggak? Dengan operasi yang sama. Benar? Benar, Pak. Cara ngeceknya sama ya. Udah bisa ya? Skip. Skip, Pak. Oke. Ini 11 sekarang. Nah, ZI. Apa ini? ZI itu adalah ini strukturnya. Jadi bilangan kompleks. Ini namanya bilangan Gaussian namanya. Bilangan Gaussian. ZI itu apa sih isinya? Isinya ini A plus B. Ini kan bilangan kompleks ya sebenarnya. Nah, di mana AB-nya anggota Z? AB-nya anggota Z. Makanya di sini Z. Kalau QI berarti AB-nya anggota Q, rasional. Kalau RI berarti AB-nya anggota R, bilangan real. Jadi bisa akar gitu ya. Tapi ini Z semua. Koefisiennya ZA sama B-nya Z. Nah, ternyata dia membentuk subring dari bilangan kompleks C. Nah, bilangan kompleks kenal nggak Karen? Bilangan kompleks C. Yang apa itu ya, Pak? Ini bentuknya kayak gini. Bilangannya itu K plus BI. Ada bagian real, ini disebut bagian real, ini disebut bagian imajiner. Jadi bilangan real itu pasti bilangan kompleks. Bilangan kompleks belum tentu bilangan real. Paham nggak? Kalau B-nya 0, Iya, iya, kalau B-nya 0 kan berarti cuma A aja kan? iya. A kan bilangan real kan? Iya. Jadi dengan kata lain semua bilangan real itu pasti bilangan kompleks. Itu dengan B-nya sama dengan 0. Ya. Misalkan 2 itu real kan? Iya. Bilangan kompleks nggak? Iya, kenapa? Karena 2 itu bisa dituliskan dengan 2 plus 0i. Jadi pokoknya bilangan kompleks itu himpunan-himpunan yang bisa dinyatakan dalam bentuk gini. A plus BI dengan AB-nya anggota bilangan real. Nah, AB-nya bilangan real ya, berarti bisa akar-akaran di sini. Bisa akar 2 plus akar 3i gitu. Bisa i saja, hanya 0, B-nya 1. Gitu. Ya. Nah, Karen? Paham, Pak. Ya, jadi sekali lagi bilangan real pasti kompleks, bilangan kompleks pasti bukan real. Belum tentu, bilangan kompleks belum tentu real. Ada yang real, ada yang enggak. Contoh yang enggak siapa? Bilangan kompleks yang real, Pak. Yang kompleks bukan real. Nah, I. I, iya. Nah, 3i, 4i, 2 plus 5i, pokoknya yang ada i-nya itu pasti kompleks dan bukan real. Iya. Oke, ya, itu sudah ngerti. Nah, terus berarti ini kan ZI yang diminta, subring ya. Subringnya dari AB-nya anggota Z, padahal kompleks itu AB-nya anggota real. Nah, sekarang coba ini diyakinkan dulu, ini membentuk ring atau enggak? Oke, dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa, dia membentuk ring enggak? Jadi kita harus cek C dengan operasi penjumlahan, dia membentuk loop. Jadi yang pertama, tertutup. Tertutup enggak? Artinya kalau ada bilangan kompleks ditambah bilangan kompleks, hasilnya selalu kompleks? Ya. Ya, oke. Yang kedua asosiatif, ya. Identitas yang ketiga. Identitasnya ya 0. Nah, oke. Inverse. Berapa tambah berapa biar 0. Berarti cuma berapa
bilangan ya. Kalau cuma beberapa bilangan berarti kan dia nggak membentuk grup. Karena setiap elemen harus punya inverse. Ya. Berarti ambil siapa ya? Misalkan ambil X anggota Z. Nah, kalau X anggota Z, berarti X itu bentuknya gimana, Karen? Anggota Z. Jadi pasti X itu A tambah BI lah. X A tambah X BI. itu kan bentuknya. Iya, Nah, Pak. kira-kira kalau gitu, inverse-nya X itu siapa? Itu adalah min X kan? Iya. Berarti tinggal min XA. Min X BI. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, inverse-nya ini ada nggak di C juga? Apakah inverse-nya ini di C juga? Bilangan kompleks juga? Iya. Iya. Nah, ya kan? Oke. XAXB-nya kan real kan? XAXB Iya. real kan? Berarti min real juga. Ini kan real, ini real kan? Syaratnya anggota C kan dia AB-nya harus real. Berarti XA-nya real, XB-nya real. Kalau di main ya masih tetap real kan? Masih tetap. Negatif dari bilangan real masih bilangan real. Nah, oke, berarti inverse-nya ada. Berarti setiap X selalu ada inverse-nya ya. Ada. Nah, sekarang berarti siapa? Komutatif. Komutatif enggak? Gimana buktikannya? Ya sudah, ambil aja 2. Y. Ini 1. A tambah YBI. Kalau mau buktikan komutatif itu apa? X tambah Y harus sama dengan Y tambah X kan? Jadi ini X-nya siapa? XA tambah XBI ditambah siapa? YA ditambah YBI. Nah, sekarang kalau bilangan kompleks itu menjumlahinya yang bagian real sama bagian real, bagian kompleks, bagian imajiner sama bagian imajiner. Ya. Jadi ini apa? XA tambah YA. Ya kan? Ya, Pak. Tambah YA ditambah XBI tambah YBI. ya. Nah, ini XA tambah YA kan real kan? Real itu sifatnya kan komutatif. Bisa dibalik YA tambah XA ditambah YB tambah XB I. Nah, ini bisa juga dipecah lagi. YA tambah YBI A tambah XBI. Nah, ini sama dengan Y tambah X. Ya. Ya, berarti C dengan operasi penjumlahan dia membentuk grup komutatif. Nah, untuk bilang ring, untuk mengatakan ring, berarti harus ditambahin asosiatif di operasi perkalian dan distributif kiri kanan di operasi perkalian. Sekarang perkalian bilangan kompleks, tahu nggak, Karen? Itu kayak perkalian biasa yang ditambah yang I-nya berapa gitu, Pak. Berarti perkalian bilangan kompleks? XA tambah XBI, Y-nya misalkan YA tambah YBI. Misalkan. Jadi kalau ada X kali Y, jadi sama dengan apa? XA tambah XBI kali YA tambah YBI. Nggak ada I-nya lagi kok dikali. Ada lah. Ada. XA, Salah ya. XA ya. XA YA. Ini kali ini apa? Itu XBYB. I kuadrat. Ya. Tapi I kuadrat, oh iya ya. I kuadrat min 1. Jadi ini min XB. XBYB. Ya. Nah, sekarang ini dikali ini sudah, ini kali ini. Jadi XA YB ya. Ditambah XA YB ditambah ini kali ini. XB YA. XB YA. Dan ini bagian ini. Nah, ini real, ini juga real. Bentuknya kan A plus BI. Ya, jadi perkaliannya tertutup ya. Enggak. Kompleks juga. Ini juga bilangan kompleks juga. Jadi kalau ada bilangan kompleks, dua bilangan kompleks dikalikan hasilnya ternyata bilangan kompleks juga. Tertutup berarti kan. Terus asosiatif ya bisa dicek sendiri. Tertutup asosiatif identitas. Identitasnya siapa? Identitasnya satu. Identitasnya Satu. ya betul, identitasnya 1. Terus
sumpah aku. Loh, kok mati nih? Inverse-nya siapa? Oh. Min satu per enggak bisa ya? Enggak ada Pak ya? Nggak ada. Nah, coba. Misalkan X-nya sama dengan XA. Tambah XBI. Kalau mau cari inverse kan berarti harus X Hasilnya inverse sama dengan 1 toh. iya. Ya, berarti kan ini dugaan kita XA tambah XBI sama dengan ini 1 per XA tambah XBI gitu kan. Dugaan karena tadi kan ini kan. Nah, tapi ini kan bukan bilangan kompleks kan. Tambah XBI. Ini bukan Iya. bilangan kompleks kan. Iya bukan Pak. Coret kan sama dengan 1 kan. Iya. Ini bukan bilangan kompleks. Ya, karena bentuknya bukan A plus BI. Tapi ini bisa dibuat jadi bilangan kompleks. Siapa? Ya, kalikan aja. 1 per XA tambah XBI kali XA min XBI ini. XA min XBI. Ini hasilnya apa nih? XA min XBI Ini per XA kuadrat. kali A min B. Berarti XA XA kuadrat minus B XB kuadrat. Tapi kuadrat. A kuadrat min B kuadrat ya. Ini jadi plus ya berarti ya. Iya. Karena ada I. Iya. Ya. Iya Pak. Ragu? Masih ragu kalian? Ragukan dulu mungkin karena tulisan saya jelek ya. Enggak Pak. Tadi udah. A tambah XBI. Kalikan sekawannya XBI. Nah, kan A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. B-nya tapi ada I-nya. I kuadrat itu min 1. Min 1 jadi positif. A kuadrat ditambah XB kuadrat. Ini bisa dirapikan jadi XA per XA kuadrat ditambah XB kuadrat. Ya. Minus XBI. Oh iya. Tambah XB kuadrat. Nah, jadi ini bentuk kompleks. BI. Nah, masih bilangan kompleks kan? Pak. Ya. 1/2 itu real ya? 1/2 real. Pecahan real. Oh iya. Real sama rasional. Aduh, lupa aku. Ya, dia rasional juga kan? Setengah itu rasional juga. Kan kalau dari urutan ini dulu. Kalau dari urutan itu bilangan asli, natural number itu dari 1 2 3 4. Ya. Terus kita kan saya himpun di sini. Nah, terus tambahin 0 itu dia jadi cacah. 0 2 3 4 ya. Tambahin negatif dia jadi bilangan Z. Ya, tambahin pecahan dia jadi rasional. Iya, rasional. Terus tambahin akar-akar. Nah, Ki kan di sini. Terus akar-akar masuk Ki nggak? Irasional itu yang akar-akar kan, Karen? Nah, irasional di mana, Karen? Di irasional di luar itu. Di luar, oke, bentar. Jadi ini yang irasional kan? Nah, ditambah Ki, ini jadi R. Ya. Oke? Nah, yang lagi di luarnya. Nah, bisa lagi. Siapa ini? Oh, oke. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kalian bingung, berarti setengah itu real. Iya, kan dia Ki di dalamnya R. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, Karen? Paham, Pak. Jadi pertanyaannya, punya inverse nggak? Punya. Kalau X-nya ini, inverse-nya siapa? Itu, Pak. X up Nah, ini. per X up kuadrat. Ya, itu. Ya. Nah, itu di real. Nah, ini kan kalau kita lagi bahas C-nya kan, belum bahas ZI kan. Ya, berarti semuanya punya inverse ya? Terus komutatif nggak? Komutatif. XY sama dengan YX nggak? Ya, jelasnya ini tinggal dibalik-balik aja kan. YA, YB, XB dibalik-balik kan. Nah, nanti kita muncul jadi YX. Kayak cara tadi.
Ini kan real. Real kan komutatif kan, berarti ini boleh saya tulis Y A kali XA dikurangi YB kali XB. Gitu ya. Ya, komutatif. Jadi berarti C ini ternyata dia dengan operasi kedua membentuk grup komutatif juga. Ya kan? Jarang banget kan ada struktur himpunan yang dengan operasi kedua dia membentuk grup. Sedangkan grup komutatif membentuk grup aja belum tentu gitu. Ini akan membentuk grup komutatif. Ya udah, berarti dengan kata lain C ini ring komutatif dengan unity. Ya, unity-nya siapa? Unity-nya 1. Terus unitnya semuanya punya unit kecuali 0. Ya, ini nggak ingat ya, Ya, elemen 0 itu pasti nggak punya inverse di operasi yang kedua. Udah pernah saya bilang ya. udah pernah Pak. Karena 0 dikali berapapun nggak akan pernah jadi 1 unit. Nah, oke. Berarti kita sekarang udah yakin bahwa C ini adalah ring. Yang mau kita bahas sekarang adalah si ZI. ZI itu strukturnya A plus BI tapi AB-nya Z. Makanya kenapa dikatakan sub? Karena ZI lebih kecil nggak Karen daripada C? ZI-nya lebih kecil nggak dari C? Karen? Iya Pak. C-nya tadi isinya apa sih? C-nya ini Yang elemen real kan? iya, Nah, ini isinya cuma ZZ. bilangan bulat Jadi doang. jelas ini lebih kecil daripada C. Iya. Kenapa? Karena di sini ada akar-akaran, ada setengah. Ini cuma bulat-bulat aja bilangnya. Hmm. Ini penggunaan dari ini. Nah, sekarang sekarang kalau mau apa namanya? Kalau mau bilang ini subring, ya, kita harus cek apa? Kita harus cek ini ring juga kan? Berdasarkan definisi. Berdasarkan definisi. Kalau mau bilang subring, dia harus ring juga. Kita belum pakai ini loh, Karen. Nanti kita kerjakan pakai ini. Ada teorema ini kan? Iya Pak. Coba kita kerjakan ini. Jadi pertama gimana? Cek dulu tertutup yang ya itu gitu tertutup Karena terus kenapa? Bulat ditambah bulat hasilnya bulat. juga asosiatif diturunkan, diwariskan dari yang besarnya. Terus Identitas mau lagi inverse-nya minus minus ya, kayak kata dia sama ya. Terus ya. kata dia membentuk grup komutatif. Oke, jadi sekarang tinggal asosiatif sama distributif kiri kanan. Jadi tinggal dicek Z I dengan operasi perkalian. Asosiatifnya ya bisa dicek sendiri. Cara ngeceknya gimana, Karen? Ngecek asosiatifnya. Kalau mau ngecek sendiri gimana caranya, Karen? Ya, ambil 3 huruf. X, Y, Z. Ya, X-nya tadi didefinisikan sebagai XA plus XBI gitu ya. Terus Y-nya itu YBI. Z-nya ZA plus ZBI. Terus kalau mau membuktikan asosiatif, tinggal dicek X, Y, Z sama dengan X, Y, Z. Nah, ini perkalian biasa bisa. Ya, sama kayak yang di Word kemarin. Nah, jadi sekarang udah asosiatif, komutatif nggak dia? Komutatif ya. Kalau komutatif, berarti otomatis distributif kiri dan kanannya sama. Berarti Z, I itu membentuk subring dari C. ZI subring dari C.
Sekarang contoh 13. Diagonal superring dari ring matrik 2x2 atas Z. Nah, ini si R besarnya siapa? Si R besarnya adalah matrik 2x2 atas Z. Gimana kemarin notasinya? M, 2, 2. Sargini Pupil 16. Ini ringnya. Nah, ini ring ya. Kalian sudah kita cek. Sekarang si S-nya itu matrik diagonal A0, 0B. Ini AB-nya harus bilangan bulat. Jadi ini berarti kan matrik diagonal ya. Matrik diagonal dengan entry-nya bilangan bulat. Nah, dia membentuk ring juga. Membentuk ring. Gimana cara ngeceknya? Ya sama, berarti S dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Skalarnya apakah ini membentuk grup komutatif, berarti tertutup. Nah, lihat kalau ambil dua elemen S di S, berarti bentuknya pasti begini. Kalau dijumlahin, berarti kan dia matrik diagonal ya. Kalau dijumlahin, masih diagonal nggak? Ya, berarti ada di S juga kan penjumlahannya, jadi tertutup. Nah, terus asosiatif ya diturunkan ya dari sifat matrik. Si ininya kan sudah asosiatif. Misalnya operasinya menurun, berarti sifat asosiatifnya juga menurun. Nah, terus habis itu identitas. Identitasnya adalah 0, 0, 0, 0. Terus inverse. Inverse-nya ya tinggal min A, 0, 0, min B. Ya. Kalau karena AB-nya bulat, berarti negatifnya juga bulat juga. Terus komutatif. Komutatif iya ya, karena penjumlahan matrik itu sifatnya komutatif. Penjumlahannya komutatif. Jadi kesimpulannya S dengan operasi penjumlahan bentuk grup komutatif. Nah, sekarang kita tinggal kalau mau bilang S-nya itu ring, kalau mau bilang S-nya ring, berarti tinggal cek asosiatif. Asosiatif kalian. Asosiatif enggak? Ya, iya. Kalau ambil matrik ini, kan memang sifat perkalian matrik kan sifatnya asosiatif ya memang ya. Nah, jadi menurun ya. Nah, yang ketujuh distributif kiri dan kanan. Nah, kalau ini nggak bisa dicek komutatifnya karena matrik itu belum tentu komutatif. Ya. Jadi, tapi distributif kiri kanannya bisa ya dicek ya. Oke, berarti S ring. Nah, karena S-nya bentuk ring dan dia itu sub dari CR, lebih kecil kan dari CR, karena dia cuma mengumpulkan matrik diagonal. Kalau R semua matrik 2x2 masuk sini. Berarti S-nya disebut subring dari R. Nah, contoh-contoh tadi itu yang kita kerjakan, mulai dari 8, 9, 10, 11, 12, 13, itu kita menggunakan definisi subring. Kita ngerjakannya pakai definisi subring. Nah, kita cek kan subnya itu benar-benar ring nggak? S-nya itu benar-benar ring nggak? Nah, padahal ada teorema yang mempermudah. Nah, mempermudah itu dengan cara apa? Pertama harus dicek dia himpunan tak kosong. Si S-nya harus himpunan tak kosong. Jadi harus disebutkan minimal satu anggota. Terus dia tertutup terhadap A-B-nya ada di S, AB-nya juga ada di S. Nah, kita mau kerjakan pakai ini sekarang. Jadi, kenapa sih kok tadi dibahas ini semua? Ya, biar kita tahu bahwa pakai definisi ini ternyata juga subring semua. Kalau pakai teorema sekarang gimana gitu. Dan biar bisa bedakan, kalau pakai definisi ngerjainnya lama kan semua harus dicek satu, ada 7. Nah, kalau pakai definisi, kalau pakai teorema cukup 3 tak kosong,
Terus A min B-nya ada di S, A kali B-nya juga ada di S. Dibandingkan harus ngecek 7 tuh ini tadi. Ya. 8 bahkan, distributif kiri dan distributif kanan. Nah, coba kita ulang lagi, tapi sekarang kita ngerjakannya pakai teorema. Ya. Coba ini ya, contoh 8, isinya ini. Nah, ini katanya superring dari R. Nah, kita pakai teorema. Teoremanya pertama bilang apa? Dia harus tak kosong. Tidak kosong. Tak kosong? Ya, tak kosong. Ya. Kenapa? Ya, anggotanya 0. Tak kosong. Terus itu A min B, A min B ya ada 0, di S. adalah 0, ada di sini juga. Ya, terus A habis itu kali B juga. A kali B. 0 kali 0, 0 ada di sini juga. Berarti ini sudah superring dari R. Sekarang R-nya juga. R-nya, ya iya jelas ya, kalau R-nya sudah ring, ya ini nggak usah pakai teorema. R-nya aja udah dikasih tahu ring kan, berarti dia pasti superring. Karena jadi superring kan, harus ring. Nah, R-nya kan sudah ring tadi. Nah, sekarang yang contoh 9. Ini. Superring dari Vietnam. Nah, pertama, kosong, tak kosong nggak? Tak kosong. 2, 4, ini kita sebut S. S bukan himpunan kosong. Kenapa? Karena ada 0 anggotanya. Karena 0 anggota S. Nah, sebutkan ya. Nah, terus habis itu, yang kedua, A min B, apa? A min B harus ada di S. Ya kan? S. Nah, gimana tuh ngeceknya? Itu A dan B itu elemen dari S juga kan, Pak? Elemen dari S, jadi harus satu-satu dicek. Oh. Nah, udah. Ini berarti kita bisa pakai tabel yang tadi. Ya, tabel yang tadi. Oh iya, iya. 0, 2. Nah, ini berarti inversnya 0 siapa? 0, inversnya 2 siapa? 4, inversnya 4, inversnya 2, 4, inversnya 4, 2. Ini kan ya? Ya kan? Ya, karena inversnya itu adalah ada di dia sendiri. Ya, inversnya ada di dia sendiri ya. Terus, berarti kalau A min B juga pasti ada di S sendiri. Ya, karena min B-nya kan udah min B-nya kan cuma ada 3 nih. Kita identifikasi kan cuma 3. Nah, min B-nya itu ternyata ada di S sendiri kan. 042 ini kan Ya, di. Pak. Nah, berarti A min B itu juga pasti ada di S. Ini semua anggota S. Nah, jadi ini A anggota S, min B anggota S, ya jumlahin berarti anggota S juga. Nah, terus habis itu yang kedua, A kali B. A kali B-nya ada di S. Nah, ini nggak kasih 0 berarti. Kalau saya kasih 0 di sini, kasih 0 di sini, ini 0, 0, 0, 0, 0. Ya kan? Udah. Ini anggota S juga kan? A kali B apapun AB-nya, AB-nya kan 024, 024. Nah, ternyata kalau dikalikan, ini S juga. Udah berarti tertutup. Berarti memenuhi. Berarti S sapling. Ya. Nah, terus ini. Nah, ini ya. Balas dulu. Nah, pertama NZ itu Tak kosong. kosong. Siapa? Tak kosong. Siapa? 0. Ya. Pasti anggota NZ berapapun. Nah, ya kan? Berapapun N-nya pasti 0 anggota NZ kan? Iya, Pak. Nah, terus berarti tak kosong. Terus kedua, A minus B. A minus B harus anggota S. Nah, S-nya adalah NZ. Nah, gimana caranya? Jadi harus ambil A anggota S kan? Ambil A anggota S. Kalau A anggota S, berarti A itu bentuknya gimana? Berarti A sama dengan N
kali N kali Z1 misalnya. Kan yang umum Z-nya ya. Kalau N-nya kan pasti N ngikutin S-nya kan, Karen? Iya, Pak. Iya nggak? Iya, Pak. Maksud saya, kenapa ini Z1 ini indeks? Kenapa nggak N? Kenapa A-nya nggak gini? Kenapa A-nya nggak gini? N1Z. Kenapa Ah, A-nya di Z-nya? ya N N-nya ya up. Ini sudah jelas N. Ya, Iya, berganti-ganti kan di sini Z-nya kan? 1, 2, iya, 3. Pak. Ini di sini Z. Iya, Z1 untuk suatu Z. Siapa Z1? Ya terserah, bebas. Nah, ini ya, jadi N-nya fix. Jadi ini bukan. Nah, sekarang B anggota S. Kalau B anggota S berarti B-nya siapa? Berarti pasti N kali Z2 misalkan. Siapa Z2 Hmm. terserah. Nah, min Hmm. siapa? Min B siapa? Jadi min N Z2. Atau Wah. lain sama dengan N kali min Z2. Boleh gini kan? Sebut saja N Z3. Min Z2 itu sama dengan Z3 misalkan. Ya. Nah, terus yang ditanya apa? Tanya A min B. A min B berarti sama dengan A-nya siapa? N Z1 terus ditambah N Z3. Jadi sama dengan N tambah Z3. Jadi sama dengan sebut saja Z1 tambah Z3 itu Z4. Nah, lihat bentuk ini. Bentuk N kali Z4 itu adalah anggota dari N Z. NZ Berarti A min B-nya. ada di NZ. Nah, gitu. Terus yang ketiga. Yang ketiga, Apa? A kali B. Ada ya. N Hmm. Z2. Oh. Nah, berarti sama dengan siapa? N kuadrat kali Z1 Z2. Nah, kan kalau mau bilang anggota S harus N kali Z. Oh. N kuadrat Z. Oh. Ya, Ya, gimana? Ya udah sisakan satu. udah langsung. A, N, Z1. Nah, sebut saja N kali Z2 itu kan pasti bulat juga kan? Nah, Z3. Ya. Z2 bulat, N-nya bulat kan? Di sini kan N-nya bulat katanya. Z2 bulat, N-nya bulat. Kok tahu Z2 bulat? Karena kan anggota Z. N, Z. Berarti Z-nya bulat. Ya. Z2 bulat, N-nya bulat, bulat kali bulat, bulat. Sebut saja bulatnya itu Z3. Nah, berarti ini sama dengan N kali Z1 Z3. Jadi sama dengan sebut saja Z1 kali Z3 itu Z4. Nah, berarti ini anggota N Z juga. Nah, ya, apa maksudnya kalian? Jadi, tidak kosong, A min B-nya ada di NZ, A kali B-nya juga ada di NZ. Ya, jadi kesimpulannya S itu yang sama dengan NZ spring dari Z. Ya. Nah, sekarang yang 11. Nah, kalau 11, Z I isinya A plus BI, A B-nya anggota Z. Yang pertama, tak kosong. Yuk, siapa? ZI bukan kosong. Kenapa? Ambil Itu ada anggotanya. 0 dipastikan. Kok tahu? Ya, karena 0 itu bisa ditulis sebagai 0 tambah. Ya, kan? Kan untuk menjadi anggota ZI harus A plus BI bentuknya. Ya. 0 itu bisa ditulis sebagai 0 plus 0I. Nah, ini kan A-nya, ini B-nya. Nah, B-nya bulat nggak? Iya, bulat. 0 kan bukan bulat. Ya. Nah, terus kosong. Terus habis itu yang kedua, apa A namanya? minus B. Oke. Nah, misalkan ambil saja X-nya sama dengan XA plus XBI. Terus Y-nya adalah
YA plus YBI. Kita mau cek apakah X min Y ada di ZI. X min Y ada di ZI. Nah, berarti gimana? Ya udah, boleh tinggal X plus XBI kurangi YA plus YBI. Berarti XA min YA ditambah XB min YBI. Nah, perhatikan. Karena X, Y-nya anggota ZI, berarti coba, ngambilnya kan harus di ZI kan? Ngambil di ZI. Iya, Pak. Ngambil di ZI. Nah, gitu kan. Ini di ZI. Karena X anggota ZI, Y anggota ZI berarti memenuhi ini kan? Memenuhi ini artinya apa? A sama B-nya harus bulat. Berarti XA sama XB bulat, YA sama YB juga bulat. Nah, berarti SA bulat, YA bulat. SA bulat, bulat tetap bulat. SB bulat, YB bulat. Bulat kalau bulat tetap bulat. Jadi ini ZI. Ya, sedih. Nah, penting. Informasi ini bulat. Ini bulat ini otomatis berarti ini anggota Z, sorry. Si ini anggota Z, ini juga anggota Z. Ya, karena kan yang diminta AB-nya harus anggota Z. Ini anggota Z, ini anggota Z. Ya. Nah, terus habis itu yang ketiga apa? Yang ketiga X kali Y. X kali Y. Jadi sama dengan XA kali XBI dikali XA tambah YBI. Nah, ini tadi hasilnya apa ya? XA YA min XB YB ya ditambah XA YB ditambah XB YA I ya. Nah, ini juga anggota bulat, ini juga anggota bulat. Jadi dengan kata lain XY itu anggota ZI. Ini informasi ini penting, kenapa? Karena untuk menjadi anggota ZI, A sama B-nya harus bulat. Jadi harus diyakinkan bahwa ini bulat, ini juga bulat. Kalau dari mana ini bulat? Nah, kan XY-nya anggota ZI. Kalau XY-nya anggota ZI berarti XA, XB, YA, YB itu bulat semua karena anggota ZI. Bentar ya, Karen. Halo, Karen. Halo, Karen. Halo, Pak. Halo, Pak. Oke, terus sekarang udah belum ya tadi ya? Udah ya? Udah 3 kan? Udah, Pak. Tak kosong, X-nya anggota ZI, X-nya juga anggota ZI. Nah, udah sekarang. Jadi sekarang yang ini 13. Ini tadi apa ya? Misalkan R ring dengan fungsi benar-benar oh, ini. Nanti ya, ini 13 dulu. 13 dulu. Nah, 13 dulu, S-nya siapa? S-nya itu adalah A, 0, AB-nya. tertutup dulu. Misalnya, tak kosong. Kosong, kenapa? S bukan himpunan kosong. Kenapa? Karena 0, 0, 0, 0 itu anggota S. Ya kan?
Kan A, B-nya boleh 0, karena 0 itu anggota Z. Oke, terus yang kedua, dan biasanya gitu kan, biasanya itu yang bukti tak kosong itu elemen identitasnya. Karena identitas pasti harus ada di grup komutatif kan. Dan komutatif itu kan operasi pertamanya harus grup komutatif. Nah, jadi yang pasti ada di situ kan elemen identitas. Jadi biasanya Oh iya iya. ya kan? Iya, Pak. Untuk ring kan operasi yang pertama harus grup komutatif. Padahal grup komutatif itu yang pasti ada adalah yang harus ada itu adalah elemen identitas. Jadi untuk berikan tak kosong itu elemen identitasnya operasi pertama. Nah, terus tak kosong habis itu yang kedua apa ya? A min B harus di S. Ya, misalkan ambil aja misalkan X atau siapa? X yaitu ambil X anggota salah. Jadi ambil X di anggota X. Nah, karena X di anggota X berarti X itu bentuknya pasti gini. XA 0 0 ini X ya. Mana AXB anggota Z. Terus karena Y-nya anggota S berarti pasti bentuknya gini. YA 0 YB di mana YA sama Y juga anggota Z. Nah, sekarang yang mau dibuktikan apa? X min Y. X min Y berarti apa? XA 0 0 Y min YA 0 0 YB. Nah, ini kalau dikurangi jadinya XA min YA 0 0 XB min YB. Nah, ini XA min YA itu pasti anggota Z kan? Ya. Kenapa? Karena XA-nya Z, YA-nya juga Z, berarti Z kurangi Z juga pasti Z. Bulat kurangi bulat juga pasti bulat. Ya. Terus sama XB Z. Ya, XB min YB juga pasti anggota Z. harus dipastikan ya, karena untuk jadi anggota S ini harus Z. Ini harus Z. Nah, nanti harus dipastikan, harus ditulis ya ini harus anggota Z. Oke, karena sudah mulai anggota Z dan bentuknya sama, ada 00-nya di sini, berarti X min Y ini anggota S. Nah, yang ketiga X kali Y, berarti apa nih? XA0, 0, XB dikali YA0, 0, YB. Nah, ini kalau dikalikan XAYA, 0, ini apa? 0, ini apa ya? XBYB. Nah, ini juga pasti anggota S. Kenapa? Karena XAYA-nya anggota Z. Ya. Ini sama ini anggota Z. Ya, karena bulat kali bulat tetap bulat. Nah, karena bentuknya mirip, ada 0 sini, jadi itu anggota S. Ya. Oke, berarti simpulannya S-nya subring dari matrik 2 kali 2. Itu ya kalian ya. Nah, sekarang kita ini terakhir ya, yang 12 ini ya. Iya, Pak. Pakai. Nah, yang 12 ini, misalkan R-nya adalah ring dari fungsi bernilai real dari satu variabel ya di bawah operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, R-nya itu fungsi, R-nya itu himpunan fungsi-fungsi di bawah operasi perkalian, penjumlahan dan perkalian. Ya. Fungsi bernilai real satu variabel berarti sebut saja fx di bawah operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, subringnya S, nah, si subringnya itu si S, siapa? S-nya itu fungsi yang melewati fungsi-fungsi yang melewati titik asal. Semua fungsi yang lewat titik asal. Itu pasti jadi subring dari R. Gimana buktikannya, Karen? Ya, sama. Jadi S bukan himpunan kosong. Kenapa? Kenapa? Karena 0x yang sama dengan 0 itu pasti anggota S.
Ya. Fungsi fx sama dengan 0. Ini kenapa dikasih, ini kenapa dikasih 0? Ini maksudnya identitasnya. Identitas di sini. Ya kan? Oh, Ada ingat oh nggak? iya, Oh, ya udah. oh iya, iya, kayak gitu. Fx sama dengan 0 pasti identitas kan? Kenapa? Karena kan untuk menjadi anggota S, dia harus syaratnya cuman harus lewat titik asal. Cuman itu aja kan? Harus lewat titik asal 0,0. Ya. Nah, Fx sama dengan 0 kan lewat 0,0. Karena dia Y sama dengan 0. Jadi sumbu X. Ya, sumbu X. Ya, berarti S-nya enggak kosong. Terus yang kedua. Yang kedua itu apa? F min G. F min G harus kalau ada F G anggota S, yang harus ditunjukkan adalah F min G juga harus ada di S. Nah, sekarang coba lihat. Kalau F anggota S, berarti F-nya lewat titik asal kan? G anggota Ya, S, Pak. ini juga lewat titik asal. Dua fungsi yang lewat titik asal, kalau dikurangin masih tetap lewat titik asal nggak? Masih. Masih. Gimana caranya? Cara membuktikannya gimana? Tuh, fungsi. Grafik sembarang ya, bayangkan grafik X kuadrat, grafik Y sama dengan X, pokoknya yang lewat titik asal. Kalau dikurangin, ya X kuadrat kurangin X misalnya, dia masih tetap lewat titik asal nggak ya? Satunya F-nya X kuadrat misalkan, satunya G-nya X sama dengan, G sama dengan X ya. Ya, kan lewat titik asal dua-duanya. Terus F kurang G, berarti kan X kuadrat min X. Nah, X kuadrat min X itu masih lewat titik asal nggak? Masih. Kan cuma arahnya aja berbeda kalau dia min. Hmm. X kuadrat min X itu kan, berarti kan kalau difaktorkan X kali X min 1 ya, sama dengan 0. Nah, ada X sama dengan 0 ya. Ini lagi X sama dengan 1. Ya. Oke, 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 oke. Berarti Ini kok pasti masih lewat titik asal. Nah, gimana ya nuliskannya itu ya? Ya, berarti pakai kata-kata kalian. Nah, karena F lewat titik asal, F lewat titik F min juga lewat titik asal. Ya. Kata-kata itu cara terakhir itu. Nah, yang ketiga apa? F kali G. kali F kali G. Masih lewat titik asal. Contohnya misalkan F-nya X, X kuadrat. G-nya X. X kuadrat kali X, X pangkat 3. X pangkat 3 lewat titik asal juga. asal. Nah, jadi kalau F, G-nya anggota S, maka F kali G juga anggota S. Juga pasti lewat titik asal. Gitu ya, Karen. Ya, Pak. Kita besok belajar ini lagi atau aljabar ini ya? Besok hari Selasa, ya, Pak. Ya, Belajar ini aja dulu, Pak. aljabar ini. Struktur aljabar, Karen besok. besok 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 jangan jam jam 3 udah sih enggak ya? Ya, ya, besok jam yang sama bisa, Pak. Jam berapa? Jam yang sama juga. Jam 3. Iya, jam 3 maksud. Tapi nggak bentrok sama dosen yang lain nggak? Jadwalnya dosen yang lain. Rasa ada nggak? Pak, itu aku chat berarti dosen yang lainnya itu kan, Kak? Bisa saya info, Pak. Nanti di sama ini. Oh iya, boleh katanya. Tahu nggak nomornya semua? Di grup kan udah Bapak masukkan, bukan grup yang ada. Ya, ada Bu Ike, ada ini. Terus karena nanti ini kan nomor saya baru ya. Jadi ini nanti videonya saya kirim Japri ke Karen, terus nanti tolong Karen upload ke grup ya. Tapi jangan dimasukkan nomor saya. Karen yang upload ke grup. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Oke. Iya, Pak. Tanya nggak? Iya, besok nggak ada. Besok nggak ada. Hmm. Besok ya ini juga. Kok gambar-gambar ini?